Kembali lagi pada berita kita pada hari ini di acara Mulok TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wilayah rantau, wilayah pesisir, dan kebudayaan Minangkabau. langsung saja kita masuk ke pembawa acara yang pertama. Wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sebagai sumber mencari hidup di luar wilayah Darek. Wilayah rantau ini juga disebut dengan Iko Darek Kapalo Rantau. Masing-masing luha memiliki wilayah rantaunya tersendiri. Yang pertama, rantau luha tanah datar. Rantau luha tanah datar merantau ke arah barat dan tenggara. Daerah rantaunya meliputi yang pertama, rantau nan kurang aso 20. Wilayahnya yaitu Lubu Ambacang, Lubu Jambi, Gunung Koto, Benai, Panggian, Basra, Sitinjau, Kopa, Talu Angin. Kedua, rantau pasisir panjang. Wilayahnya yaitu Batang Kapeh, Kuok, Surantiah, Ampiang Perak, Kambang, Lakitan, Punggasan, Aye Haji, Painan, Banda Salido. Daerah ujung Darek, kapal rantaunya adalah Anduriang, Kayu Tanam, Gungguang Kapalo Hilalang, Sicincin, Toboh Pakandangan, 2 kali Sabaleh Anam Lingkuang, 7 Koto, dan Sungai Saria. 2. Rantau Luha Agam menyebar ke arah utara barat dengan daerah rantaunya sepanjang pantai Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lubuk Sikapiang, dan lain-lain. Sementara ujung Darek Kapalo rantaunya Pelambayan, Salarah Air, Lubuk Basuang, Kampung Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinggiang, Lubuk Bawan, Tigo Koto, Garagahan, dan Manggopo. 3. Rantau Luha 50 Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang, yakni Rantau Kampar kiri dan Rantau Kampar kanan. Daerah rantaunya Manggiliang, Jo Tanjuang, Bali, Pangkalan, Jo Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Paeti, Tanjuang Baringin, sampai Orokan Pandalian, Saginggi, Gunung Sailan, Kunto Jolipe Kain. Keempat, Rantau Nan Sambilan atau Negeri Sembilan. Terletak di Malaysia, negarinya Sungai Ujong, Jelebu, Jehol, Rembau, Sagamat, Nanyang, Kalang, Pasir Besar, dan Jelai. Itulah wilayah-wilayah rantau yang ada di Minangkabau. Wilayah pesisir. Wilayah pesisir membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara hingga Muko-Muko Bengkulu. Wilayah pesisir terbagi menjadi 2 pula, yaitu pesisir Tiku Pariaman dan pesisir Pasaman. Yang pertama, pesisir Tiku Pariaman. Yang A, Piaman Lawe. Piaman Lawe meliputi Kasang Jo Duku, Sintuak Jo Lubu Aluang, Sunwe Jo Kuretaji, Toboh Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Nareh Jo Sungai Limau, Malang Sungai Garinggiang, Limo Koto Jo Kampung Dalam, Sungai Saria nan Sabaris, 2 kali Sabaleh Anam Lingkuang. B. Padang Salapan Suku meliputi Lubuk Kilangan nan 20, Pawah Limo, Pawah 9, Sungai Sapiah, Lubuk Minturun, Koto Tangah, dan Lubuk Buayo. Yang C yaitu ranah pasisir meliputi Silawi Jo Lunang, Indropuro Jo Aye Haji, Punggasan Jo Sungai Tunu, Labuan Balai Salasa, Surantiah Jo Sungai Sirah, Lakitan Jo Koto Baru, Kambang Jo Ampiang Parak, Tarata Jo Batang Kapeh, Salido Jo Painan, Lumpuh Jo Asam Kumbang, Bayang Koto Marapak, dan Tarusan Koto Sabaleh. Yang kedua yaitu pesisir Pasaman. Sasak Jo Kinali, Parik Batu Jo Koto Baru, Padang Tujuh Jo Awe Kuniang, Lubuk Pudiang Jo Aye Bangi, Pinangan Jo Kajai, Taluk Jo Sinurut, Cubadak Jo Simpang Tonang, Rao Jo Padang Nonang, Panti Lubuk Sikapiang, Bojo Jo Kumpulan, Malapeh Alahan Mati,
Jadang panjang jo aye mangi. Kebudayaan Minangkabau. Kelencaran Ningrat 1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Untuk mengamati kebudayaan, Kelencaran Ningrat membaginya dalam 7 unsur universal yang saling berkaitan, yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, 4. Sistem peralatan dan teknologi, 5. Sistem mata pencarian hidup, 6. Sistem religi, dan yang ke-7 kesenian. Kebudayaan Minangkabau. Kelencaran Ningrat 1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Untuk mengamati kebudayaan, Kelencaran Ningrat membaginya dalam 7 unsur. Berikut 7 unsur universal kebudayaan Minangkabau sesuai yang dikemukakan Kelencaran Ningrat tersebut. Yang pertama, bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Minangkabau atau Baso Minang. Bahasa Minangkabau termasuk rumpun bahasa Austronesia yang berasal dari tuturan masyarakat dataran tinggi Sumatera Barat. Kemudian berkembang ke daerah-daerah sekitarnya sehingga ke Negeri Sembilan, Malaysia. Bahasa Minangkabau memiliki banyak dialeknya. Bahkan, antar kampung dalam satu nagari saja berbeda dialeknya. 8 dialek bahasa Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat adalah 1. Dialek Rawomapan, 2. Dialek Muara Lolo, 3. Dialek Lubo Alai, 4. Dialek Paimbuah, 5. Dialek Agam, 6. Dialek Pacung Soal, 7. Dialek Kobaru, dan yang ke-8 dialek Lintau. Dan kedua ada sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dari sumber pengetahuan filosofi alam takambang jadi guru, mengharuskan orang Minangkabau belajar dan memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di alam kemudian menjadikannya pengetahuan untuk diwariskan secara turun-menurun. Dan yang ketiga ada sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem matrilineal. Dan yang keempat ada sistem peralatan dan teknologi. Setiap negara di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologi serta membuat peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Dan yang kelima, sistem mata pencaharian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi api terdiri dari perbukitan dan lembah yang subur. Umumnya mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani, menggarap, dan meladang. Dan yang keenam ada sistem religi. Ada istilah yang berkembang, orang Minang tu Islam Badaya, atau orang Minangkabau itu penganut Islam yang teguh. Artinya setiap orang yang mengaku orang Minangkabau pasti dan harus beragama Islam. Sebab ada gium adat basan di kitabullah seumpama nafas bagi seseorang, bagi kehidupan orang Minangkabau. Dan yang ketujuh ada kesenian. Kesenian bagi dari adat istiadat di Minangkabau. Adatnya urang mudo di Galenggang. Setiap negara di Minangkabau memiliki gelanggang sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, terutama orang muda di sana. Pertunjukan berbagai kesenian anak nagari seperti radai, pencak silat, dan tari-tarian permainan alat musik tradisi Salong Salendang, rabab, dan sebagainya. Dan dalam kehidupan sehari-harinya, untuk memahami kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur berikut. Yang pertama, alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. Dan yang kedua, aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. Dan yang ketujuh, ada kesenian. Kesenian bagi dari adat istiadat di Minangkabau. Adatnya urang mudo di Galenggang. Setiap negara di Minangkabau memiliki gelanggang sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, terutama orang muda di sana. Pertunjukan berbagai kesenian anak nagari seperti radai, pencak silat, dan tari-tarian permainan alat musik tradisi Salong Salendang, rabab, dan sebagainya. Dan dalam kehidupan sehari-harinya, untuk memahami kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur berikut. Yang pertama, alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. Dan yang kedua, aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. Dan yang ketiga, karya fisik dari kebudayaan berupa benda-benda, aktif teknologi hasil buatan masyarakat yang menunjang aktivitas sosial sehari-hari yang khas dicirikan Minangkabau. Mungkin cukup sekian dari berita kita hari ini. Kita kembalikan kepada Anda. Sekian berita kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.